Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Senin 9 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah perintah berpuasa Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang beriman adalah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena berpuasa itu merupakan kewajiban bagi orang yang beriman, maka orang tersebut syaratnya harus dalam kendali atau dipimpin oleh qalbu kiri. Jika orang tersebut dikendalikan oleh qalbu kiri, maka orang tersebut akan istiqomah di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali ketika kita memasuki bulan Ramadan, ini euforianya luar biasa sekali. Masyarakat menyambut dengan sukacita, ya. Masjid, mushola begitu ramai, ya. Orang-orang beribadah di dalam bulan Ramadan. Ketika pagi hari mereka berpuasa, malam hari mereka sholat isya berjemaah, langsung dilanjutkan dengan sholat tarawih. Ketika subuh, orang-orang berduyun-duyun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, dan termasuk sholat wajib lainnya. Namun permasalahannya ini tidak berlangsung lama. Karena apa? Ketika memasuki minggu kedua, ketiga, itu sudah mengalami penurunan volume jemaah di setiap masjid dan mushola. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan tentang dasar hukum perintah berpuasa ini. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayat 183 di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Di sini ada sesuatu yang harus kita penuhi syaratnya. Bahwa di sini dikatakan hai orang-orang yang beriman. Jadi perintah berpuasa itu wajib bagi orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa level kita itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Nah, kewajiban berpuasa itu menuntut kita agar kita memasuki bulan Ramadan itu adalah levelnya dalam keadaan iman. Ya. Kalau dalam keadaan Islam seperti yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 14, itu kita menghadirkan menghadirkan kedekatan kita dengan Allah secara zahir, dan itu banyak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah tentunya ketika ini adalah kewajiban kepada orang-orang yang beriman, maka harus ditata ulang Bapak. Sebetulnya persiapan kita menyambut bulan Ramadan itu jauh-jauh sebelumnya, ya. Bagaimana terutama agar dalam penataan ulang itu kita dikendalikan oleh qalbu kiri kita, hati nurani kita, jiwa kita, Bapak.
banyak berzikir kepada Allah, istiqomah di dalam beribadah, ya. Banyak berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya. Menjaga solat 5 waktu dengan khusyuk, istiqomah di awal waktu, menjaga solat malam, menjaga solat duha atau ibadah-ibadah yang lain. Itu dilakukan mulai sejak lama. Maka orang beriman ketika menghadapi bulan Ramadan itu endingnya awalnya bagus. Yang dipersiapkan ketika Ramadan itu bukan fisik semata, Bapak Ibu, tapi lebih mementingkan kepada jiwanya, ya, supaya selalu berkomunikasi dengan Allah. Dan orang beriman ketika memasuki bulan Ramadan dari awal sampai akhir itu grafiknya itu mengalami peningkatan, Bapak. Dia tidak peduli apa itu euforianya Ramadan, ya. Dia tidak peduli kesibukan lain, ya. Dia semakin ke belakang maka dia semakin mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Dan kadang-kadang kan kita disibukkan dengan yang lain, ya. Ketika berpuasa kita sibuk mencari untuk berbuka puasa, boleh, tetapi jangan sampai mengenyampingkan apa itu hal yang pokok di dalam berpuasa. Ketika sahur kita masih mencari untuk berbuat makan sahur. Ketika memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, kita dipersiapkan untuk lebaran, mencari baju baru, membuat kue dan sebagainya, sehingga mengenyampingkan hakikat daripada bulan Ramadan, di mana di akhir-akhir bulan Ramadan itu sebetulnya kita harus semakin fokus kepada ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian itu tidak gampang, Bapak Ibu. Jadi perangkap hawa nafsu, cinta dunia, ya, itu yang akan selalu menghalangi kita, ya. Makanya berpuasa itu adalah dalam rangka mengekang hawa nafsu. Kecintaan kepada dunia yang berlebih itu harus kita hilangkan. Karena itu kalau selama itu masih melekat, maka sulit bagi kita itu untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan istiqomah. Sementara bulan Ramadan itu hanya terjadi dalam 1 kali dalam 1 tahun. Nah, yaitu tadi syarat untuk mencapai ke sana, maka syaratnya harus beriman. Apa beriman itu? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 bahwa kita diingatkan oleh Allah, sembahlah Allah dengan sungguh-sungguh, menempatkan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad. Tempatkanlah kepentingan ini di atas segala-galanya. Kemudian syarat beriman itu, mari kita berjuang di jalan Allah, ya, dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan tenaga kita. Kita persembahkan untuk berjuang di jalan Allah. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar. Nah, kalau kita sudah punya jiwa seperti ini, ya, punya semangat hidup seperti surat Al-Hujurat ayat 15, maka orang ini dipastikan akan istiqomah di dalam bulan Ramadan. Semakin ke belakang dia itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya. Bahkan di akhir Ramadan dia pasti menangis, merasa haru ketika ditinggalkan Ramadan. Dia tidak mau disibukkan oleh aktivitas yang lain. Momentum itu betul-betul dimanfaatkan. Orang beriman pasti akan berlelah-lelah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Momentum bulan Ramadan tidak boleh hilang begitu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa puasa Ramadan itu bertujuan untuk menahan hawa nafsu, mendidik jiwa, serta meningkatkan empati kita.
ya dengan merasa lapar dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita masih banyak dalam keadaan kemiskinan. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu sebelum memasuki bulan Ramadan ini pentingnya kita mengadakan pensucian jiwa. Bagaimana caranya? Banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak mengingat Allah, ya. Hilangkan kepentingan berlebih-lebihan dalam urusan dunia, ya. Kalaupun harus seperti itu, niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Hati-hati, ya, kendalikan hawa nafsu kita, ya. Ketika memasuki bulan Ramadan, kendalikan fikir kita oleh kalbu kiri kita, karena pada hakikatnya fikir kita itu banyak menyesatkan, di mana di dalamnya ada cinta dunia berlebihan dan hawa nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam beberapa hadis ini yang menjadi sasaran kita, bagaimana puasa itu tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saya bacakan artinya. Apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Nah, ini pintu surga ini dibuka, setan dibelenggu. Tapi apa itu yang berwujud jin yang dulu, tapi yang berwujud manusia belum tentu. Hati-hati. Kemudian yang kedua, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya apabila berpuasa di Ramadan karena iman. Kemudian yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, dan satu pintu ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka pada hari kiamat itu tidak bisa masuk melewati pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Nah, ini. Jadi hadis ini memberikan apa ya, semangat, ya, yang luar biasa, bahwa kita di bulan Ramadan ini harus betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita akan mampu melewati momentum bulan puasa itu apabila kita itu dikendalikan oleh kalbu kiri kita, jiwa kita. Marilah kita jaga kesuciannya agar jiwa kita itu selalu berkomunikasi kepada Allah. Nah, maksimalkan kerja fuad dan lub, sehingga fuad mampu merekam ayat-ayat Allah, lub mampu menganalisa ayat-ayat Allah, sehingga cahaya itu semakin turun kepada hamba-hamba, sehingga ketika cahaya itu turun, maka dipastikan hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang istiqomah. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah merasa ngantuk, tidak merasa capek ketika harus lembur untuk urusan akhirat, terutama di bulan Ramadan. Kesampingkan hawa nafsu kita, kesampingkan cinta dunia kita, dengan jalan kendalikan fikir itu oleh kalbu kiri dan jiwa kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang istiqomah memanfaatkan momentum ibadah Ramadan yang hanya terjadi setahun sekali. Dan tidak tertutup kemungkinan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka manfaatkanlah yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.